Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja menuai polemik di masyarakat. Meski pemerintah melalui Menko Polhukam menyatakan Perpu Ciptaker prosedural, tetapi urgensi penerbitan Perpu dinilai pakar hukum menerabas putusan MK bahkan cacat prosedural. Pemerintah memberi kado tahun baru bagi pekerja dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut terbitnya Perpu Cipta Kerja telah sesuai prosedur. Menurut Mahfud, pemerintah terbuka untuk berdiskusi dan terbuka Perpu Cipta Kerja diuji secara politik di DPR atau political review, termasuk uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menyebut peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu dipercepat karena dinilai pemerintah mempermudah pekerja. Jadi, saudara, Undang-Undang Ciptaker itu kita percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur koruptifnya. Itu semuanya ingin melayani pencepatan investasi. Siapa coba? Itu ingin mempermudah pekerja. Malah dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan, masukkan semua. Sehingga nanti di Perpu itu sudah dibahas semuanya, dan saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri ngerti kayak gitu. Tapi saya katakan kalau secara teori udah nggak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya. Selaras dengan itu, Presiden Jokowi menganggap wajar terkait pro kontra produk hukum atau aturan tertentu. Jokowi memastikan Perpu Cipta Kerja sudah sesuai aturan dan akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pekerja. Kemudahan sehingga kita harapkan di tahun 2023 ini ada optimisme karena PPKM sudah. Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 telah memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Saat itu, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Wajib diperbaiki dalam waktu 2 tahun, jika tidak diperbaiki maka dinyatakan inkonstitusional permanen. Menangguhkan segala kebijakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak luas, serta larangan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, bukannya melakukan perbaikan, pemerintah justru membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memang berhak menetapkan Perpu terkait kegentingan yang memaksa. Namun, ada 3 syarat berdasarkan putusan MK. Yang pertama, terkait adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum berdasarkan undang-undang, terjadinya kekosongan hukum atau undang-undang yang ada tidak memadai, serta kekosongan hukum tidak dapat diisi dengan undang-undang yang baru karena membutuhkan waktu lama dalam proses pembuatannya. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai Perpu Nomor 2 Tahun 2022 terkait pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, cacat prosedural dan akal-akalan pemerintah. Kalau menurut saya sih ini akal-akalan pada hukum tata negara Indonesia. Karena kita bisa lihat pertama bentuknya, kalau saya kira substansi nanti Mbak Mira yang akan lebih paham tuh. Dari segi proses ya, bahwa bentuknya Perpu aja Mas, itu kita harus kritik betul. Karena Perpu itu wilayahnya berbeda dengan undang-undang biasa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Materi muatannya memang sama dengan undang-undang karena itu bisa digunakan untuk menggantikan undang-undang, tapi Perpu itu dibuat untuk kegentingan memaksa, bukan memaksakan kegentingan gitu ya. Jadi kegentingan memaksa ini tidak ada. Dan kita harus ingat para pendiri bangsa ini ketika merumuskan pasal 22 Undang-Undang Dasar itu berpikir dalam konteks hukum tata negara darurat. Jadi kita mesti melihat harus ada situasi yang betul-betul katakanlah kalau Perpunya nggak keluar pada hari ini, besok Indonesia akan bangkrut atau akan musnah, ada bencana alam luar biasa, harusnya begitu.